Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Kumo Desu ga Nanika. Seperti biasa, gue tuh bakal bahas dari sisi light novelnya. Jadi gue tuh bakal bahas lanjutan anime Kumo Desu ga Nanika berdasarkan light novel volume 10. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 10. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif ke channelnya update video terbaru. Jadi di masa lalu dunia tuh sangat maju. Teknologi mesin ada di mana-mana dan itu memudahkan kehidupan banyak orang. Tapi suatu kesalahan telah terjadi di masa lalu, yaitu mereka semua tuh menganggap remeh tentang bahaya energi MA. Saat itu ada seorang wanita yang jelasin tentang betapa bahayanya energi MA, dan wanita itu meminta masyarakat untuk gak lagi pakai energi MA. Sayangnya masyarakat yang udah terlalu memanfaatkan energi MA untuk teknologi, mereka tuh gak dengerin omongan wanita itu. Saat masyarakat mulai sadar bahwa energi MA ternyata beneran bahaya, saat itu udah sangat terlambat. Dunia diambang kehancuran karena penggunaan energi MA. Kondisi dunia tuh saat itu mulai putus asa. Di tengah putus asa, ternyata ada secercah harapan. Wanita yang dulu ngasih peringatan tentang bahaya energi MA, wanita itu ngorbanin dirinya untuk dunia dan akhirnya menyelamatkan dunia. Sejak saat itu wanita itu dipuja dan orang-orang juga menganggap kalau wanita itu adalah dewi. Oke, jadi saat ini Kumoko tuh lagi nyantai minum teh. Selain Kumoko tuh ada juga Sophia, Kyoya, dan boneka laba-laba. Di sini, Sophia terus menatap Kyoya dengan tatapan yang tajam. Mereka tuh udah kayak saingan. Mereka udah bertarung 2 kali tapi ternyata masih belum ada pemenangnya. Pemandangan persaingan antara Sophia dan Kyoya tuh membuat Kumoko agak canggung. Kumoko jadi nggak bisa menikmati teh dan kue dengan baik. Kumoko juga di sini mikirin hal tentang Di. Kumoko udah mutusin untuk gak pindah planet dan Kumoko mutusin untuk tetap di wilayah planet kekuasaan Di. Bagi Kumoko, itu adalah langkah terbaik yang bisa dia lakuin sekarang. Kumoko sendiri saat ini tuh gak yakin kalau dia bisa ngalahin Di. Jadi langkah terbaik adalah mengikuti Di dan tetap tinggal di planet kekuasaan milik Di. Walaupun Kumoko sekarang tuh udah jadi dewa, tapi Kumoko ini masih dewa pemula. Jadi gak sebanding dengan dewa yang lainnya. Bagi Kumoko, Di adalah makhluk yang sangat mengerikan. Lebih mengerikan daripada apa yang telah dibayangkan sama Kumoko. Kumoko saat ini senang karena tiap harinya dia tuh menjadi semakin berkembang. Kumoko tuh semakin terbiasa memanfaatkan kekuatannya sebagai dewa. Walaupun Kumoko udah jadi dewa, Kumoko tuh selalu berpikir supaya dia tuh gak terbunuh. Kumoko juga di sini mikirin Potimas yang berpotensi untuk membunuhnya. Kumoko harus hati-hati sama Potimas. Dengan kekuatannya yang belum bisa dikendalikan sepenuhnya, Kumoko saat ini tuh gak yakin bisa menang dari Potimas. Selain itu, Kumoko juga berpikir untuk membantu Ariel. Selama ini Ariel tuh udah banyak membantu Kumoko. Bahkan ketika Kumoko kehilangan kekuatannya, Ariel tuh gak pernah meninggalkan Kumoko. Dan Ariel tuh malah mensupport Kumoko. Jadi Kumoko bakal bantu Ariel untuk mencapai tujuannya. Dan Kumoko tuh bakal balas budi. Membantu Ariel adalah tujuan jangka menengah dari Kumoko. Sedangkan tujuan jangka pendeknya, saat ini Kumoko tuh pengen bisa membuat klon. Untuk tujuan jangka panjangnya, Kumoko mau kabur dari cengkraman Di. Di saat lagi mikirin banyak hal, tiba-tiba muncullah Bloe. Seperti biasa ketika Bloe muncul, Sophia selalu menghentikan Bloe dan akhirnya mereka tuh bertengkar. Gak lama Bloe tuh melihat Kyoya. Bloe kesal karena tiba-tiba muncul pria asing di rumah milik keluarganya. Sophia bilang kalau Kyoya udah diizinin sama Ariel dan Balto untuk tinggal di kastil iblis. Jadi Bloe tuh nggak bisa mengusir Kyoya. Bloe di sini terlihat sangat gak suka. Bloe juga menarik tanduk dari Kyoya. Bloe tuh nyangkanya kalau tanduk itu adalah aksesoris dan dia tuh kesal karena Kyoya tuh sok-sokan pakai tanduk.
Sophia di sini ngasih tahu kalau tanduk itu bukanlah aksesoris. Kyoya memanglah makhluk ras Oni. Sophia juga ngasih tahu mau semarah apapun Bloe kepada Kyoya, Kyoya tuh tetap gak ngerti bahasa iblis. Jadi percuma Bloe tuh marah-marah gak jelas. Sophia di sini ngasih peringatan kalau Bloe tuh sebaiknya gak mengganggu Kyoya. Alasannya karena Kyoya tuh udah dapat izin dari Ariel. Di sini Bloe tuh mau kalau Sophia menerjemahkan kata-katanya kepada Kyoya. Sayangnya Sophia tuh nggak mau. Sophia di sini menghina Bloe karena dia tuh nggak bisa bahasa manusia. Padahal Bloe adalah bangsawan iblis, tapi Bloe nggak bisa bahasa manusia. Sophia bilang kalau dia tuh bakal menerjemahkannya kalau Bloe tuh mau memohon kepada Sophia. Di sini Bloe terlihat sangat marah dan malu karena terus dihina sama Sophia. Setelah banyak berdebat, Bloe pun memohon kepada Sophia untuk menerjemahkan kata-katanya kepada Kyoya. Singkatnya Bloe tahu apa yang terjadi pada Kyoya, sampai akhirnya Kyoya tuh bisa ada di kastil iblis. Setelah tahu tentang Kyoya, Bloe di sini ngizinin Kyoya untuk tinggal di kastil iblis. Karena Kyoya tuh nggak punya tujuan, Bloe di sini mengajak Kyoya untuk gabung dengan pasukan miliknya. Ketika udah nawarin Kyoya, Bloe pun akhirnya pergi. Jadi kalau Kyoya mau bergabung, maka Kyoya tuh tinggal datang ke tempat Bloe. Setelah Bloe pergi, Kyoya di sini bingung tentang apa yang harus dia lakuin. Kyoya tuh masih belum tahu apa tujuan hidupnya. Sophia bilang kalau Kyoya tuh nggak perlu berpikir jauh-jauh tentang masa depan. Kalau Kyoya terus mengkhawatirkan masa depan, hal itu akan terus mengganggu Kyoya. Dan Kyoya tuh hanya akan diam di tempat tanpa ngelakuin apapun. Sophia bilang yang terpenting jalanin apa yang ada di masa yang sekarang. Kumoko di sini setuju dengan pemikiran dari Sophia. Ketika di labirin Elroe, Kumoko cuma mikirin cara bertahan hidup setiap harinya. Kumoko tuh gak punya waktu untuk mikirin masa depan. Yang terpenting bagi dia tuh adalah bertahan hidup di masa yang sekarang. Oke, waktu berlalu dengan sangat cepat. Udah sekitar 1 tahun Kumoko tuh tinggal di kastil iblis. Dan udah sekitar 6 bulan, Kyoya tuh ikut pasukan iblis yang tentunya dipandu sama Ariel. Selama 6 bulan itu juga Kyoya tuh saat ini udah bisa menguasai bahasa iblis. Kumoko salut karena Kyoya bertingkah dewasa dan Kyoya tuh udah mutusin jalannya sendiri. Di sisi lain ya, Kumoko tuh kesal sama Sophia. Sophia ini emosinya tuh jadi nggak stabil. Kadang Sophia bisa senang saat ada bersama Kumoko, kadang juga dia tuh marah-marah tanpa alasan yang jelas. Satu-satunya yang bisa ngendalin emosi Sophia hanyalah Mera dan Kumoko. Sayangnya saat ini Mera tuh lagi ada tugas, jadi Kumoko terpaksa menghentikan Sophia kalau tiba-tiba dia tuh membuat keributan. Oh ya, selama setahun ini, Kumoko tuh terus melatih dirinya supaya dia tuh bisa membuat klon. Dan ternyata dia tuh berhasil membuat klon. Kumoko sekarang bisa membuat klon. Dan sekarang dia tuh memegang laba-laba putih kecil di telapak tangannya. Laba-laba itu terlihat sangat lucu. Jadi, apapun yang dilakuin sama laba-laba itu, Kumoko tuh bisa merasakannya. Jadi bisa dibilang mereka tuh saling berbagi perasaan. Walaupun gitu, kekuatan laba-laba putih kecil itu sangat lemah. Manusia biasa tuh bisa dengan mudah membunuh laba-laba itu. Walaupun gitu, Kumoko tuh masih senang dengan segala perkembangannya. Dia tuh yakin di masa depan kekuatan klonnya tuh bisa sangat berguna. Oh ya, Kumoko ini bisa membuat dimensi dengan waktu yang berbeda dengan dunia nyata. Dan Kumoko naruh semua klon yang dia buat di dimensi itu. Kumoko saat ini telah membuat banyak kemajuan dalam hal menyerang. Tapi dalam hal pertahanan, Kumoko masih belum dapetin kembali pertahanan kuat miliknya. Pertahanan Kumoko ini masih sangat lemah. Kumoko saat ini masih terus mikirin cara terbaik untuk membuatnya semakin berkembang. Kumoko juga mikirin cara supaya dia tuh bisa mindahin kesadarannya ke dalam klonnya. Tujuannya supaya kalau Kumoko terbunuh, Kumoko nggak mati karena dia tuh bisa memindahkan kesadarannya. Intinya, Kumoko ini terus mikirin cara supaya jadi kuat. Selain itu, Kumoko juga mikirin tentang para iblis. Para iblis tuh nggak akan bisa mengalahkan Ariel walaupun mereka tuh saling kerjasama. Melihat situasi yang sekarang, Kumoko ngerasa akan segera terjadi kudeta. Kumoko bisa tahu karena dia tuh terus ngumpulin informasi. Dengan kemampuan klon miliknya, Kumoko tuh bisa mengumpulkan banyak informasi. Laba-laba kecil itu bisa dengan mudah menyelinap, dan itu sangat cocok untuk mencari informasi. Oh ya, walaupun klon Kumoko mati, Kumoko tuh nggak ngerasain sakit apapun.
Jadi, kalau klonnya tuh mati, Kumoko bisa membuat ulang klon sebanyak yang dia mau. Dan itu akan sangat berguna dalam ngumpulin informasi. Dengan banyaknya laba-laba yang disebar, Kumoko dengan mudah tahu apa yang saat ini dirasakan oleh para iblis. Para iblis banyak yang gak setuju dengan Ariel, makanya Kumoko tuh yakin akan terjadi kudeta. Walaupun Kumoko bisa dengan mudah membuat klon, tapi sebenarnya butuh waktu untuk menetaskan klonnya. Kumoko tuh tentunya ngasih makan daging monster kepada klon-klon kecil miliknya. Oh ya, saat ini juga Kumoko bisa berubah lagi jadi bentuk Arachne miliknya. Jadi Kumoko tuh bisa berubah jadi Arachne sesuka hatinya. Kumoko benar-benar udah berjuang untuk terus berkembang. Saat ini seperti biasa, Kumoko dan yang lainnya tuh lagi nyantai dan minum teh. Dan setiap lagi minum teh, Bloe tuh sering datang ke tempat mereka yang tentunya langsung dihentikan sama Sophia. Sophia tuh saat ini punya aura yang sangat mengerikan. Dan Kumoko tuh ngerasain firasat yang buruk. Karena gak mau terjadi sesuatu, Kumoko pun ngasih surat kepada Bloe. Awalnya Bloe tuh terlihat sangat senang. Tapi ketika tahu kalau surat itu untuk Ariel, Bloe di sini menjadi sangat kesal. Kumoko ternyata menyuruh Bloe untuk ngasih surat itu kepada Ariel. Bloe pun dengan wajah kesal dia pun akhirnya pergi. Saat ini, Ariel yang lagi ada di ruangannya, dia tuh didatangi sama Bloe. Bloe tuh kalau melihat Ariel selalu dengan tatapan benci dan kesal. Dengan wajah yang kesal, Bloe tuh ngasih surat dari Kumoko kepada Ariel. Ketika Ariel membukanya, ternyata isinya tuh adalah informasi tentang para pengkhianat yang akan melakukan kudeta. Ariel kaget karena Shiro ternyata bisa dapetin info itu. Ariel selalu kagum karena Shiro tuh selalu ada di luar ekspektasinya. Informasi dari Shiro benar-benar sangat berguna. Ariel di sini menyuruh Bloe untuk membaca isi surat tersebut. Setelah itu, Ariel tuh merintahin Bloe untuk ngasih surat itu kepada Balto. Bloe di sini kaget dengan isi suratnya. Isinya tuh terlihat meragukan, tapi karena disertai bukti-bukti, maka bisa aja memang isinya tuh adalah kebenaran. Ariel yakin kalau Bloe tuh pasti akan sangat bingung tentang gimana caranya Shiro bisa dapetin semua informasi tanpa keluar rumah. Ariel sendiri nggak tahu caranya, apalagi Bloe. Setelah itu Bloe pun pergi tanpa pamitan ke Ariel. Setelah Bloe pergi, Ariel tuh berpikir. Ariel berpikir kalau dia tuh mau nunjukin kekuatannya supaya nggak ada lagi para pemberontak. Bagi Ariel, ras iblis tuh harus dikuasai dengan rasa takut. Makanya dia tuh harus nunjukin kekuatannya. Secara teori, Ariel tuh bisa menghancurkan seluruh ras iblis. Tapi dalam perang bisa aja banyak iblis yang kabur. Ariel gak punya waktu untuk menangkap orang-orang yang kabur. Tapi walaupun gitu, demi mencapai tujuannya, Ariel tuh gak mau nunjukin atau memamerkan kekuatannya kepada banyak iblis. Karena hal itu akan sangat berbahaya. Ariel di sini berpikir untuk nunjukin kekuatannya kepada orang-orang kuat seperti Balto atau Aigner. Dengan gitu, ketika orang-orang kuat menyerah, maka bawahannya juga akan menyerah. Jadi Ariel tuh gak usah nunjukin semua kekuatannya ke semua ras iblis. Cukup nunjukin kekuatannya ke para iblis yang kuat. Ariel tuh terus mikirin cara terbaik untuk mengatasi para pemberontak. Saat ini udah 3 hari sejak Kumoko tuh ngasih surat kepada Ariel. Ternyata saat ini udah dibentuk satuan khusus untuk menjaga para pemberontak. Sebenarnya itu bukanlah rencana Ariel, melainkan rencana dari Balto. Balto udah dipercaya sama Ariel untuk mengatasi para pemberontak. Balto bergerak sangat cepat untuk langsung membuat para berontak tuh menyerah dengan rencana mereka. Bagi Balto, kalau pemberontakan terus dibiarin, maka hal itu akan memakan lebih banyak korban. Balto nggak mau kalau itu terjadi, makanya dia tuh harus cepat dalam menyelesaikan masalah pemberontakan. Bagi Balto, kalau ras iblis banyak yang mati, maka mereka tuh akan kesulitan ketika berperang melawan manusia. Dengan semua yang telah terjadi, Kumoko saat ini tuh berpikir. Dia berpikir kalau para iblis tuh nggak mungkin bisa ngalahin Ariel. Bagi Kumoko, Ariel itu punya kekuatan yang sangat gila. Ariel bisa dengan mudah memusnahkan seluruh ras iblis. Kumoko saat ini tuh masih terus mengamati para iblis melalui laba-laba miliknya. Kumoko di sini salut karena Balto bisa membuat keputusan dengan cepat dan Balto lebih memilih untuk menyerang sekarang. Kumoko juga terus berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dalam perang kali ini. Dalam situasi yang sekarang, situasi lebih menguntungkan pihak Balto. Pihak Balto saat ini ada Ael, Mera, dan Kyoya.
Dengan adanya mereka, udah jelas membuat perbedaan kekuatan. Walaupun Kumoko ngerasa kalau pihak Balto akan menang, tapi saat ini dia tuh entah kenapa masih gelisah. Kumoko mutusin untuk bergerak, dan ketika Kumoko bergerak, tentunya Sophia juga mau ikut. Sophia tahu kalau Kumoko tuh bakal menuju pasukan pemberontak. Sophia jelas mau ikut karena di sana tuh udah pasti ada Mera. Sophia di sini terus memaksa untuk ikut. Mau gak mau Kumoko tuh ngizinin Sophia untuk ikut dengannya. Kumoko dan Sophia saat ini, mereka tuh udah sampai di kota yang akan dijadikan medan peperangan. Kumoko dan Sophia 1 hari lebih dulu sampai dibandingkan pasukan dari Balto. Kumoko di sini mau ngelakuin penyelidikan terlebih dahulu, makanya dia tuh sekarang ada di kota itu. Di sini diketahui juga, ternyata penguasa kota adalah pemimpin dari pemberontakan itu sendiri. Bagi Kumoko, memberontak melawan Ariel adalah tindakan yang sangat bodoh. Mereka tuh hanyalah orang bodoh yang gak tahu kekuatan sesungguhnya dari Ariel. Para bangsawan banyak yang tergoda untuk memberontak karena itu semua demi kekuasaan. Mereka tuh gak pakai logika dan hanya pakai nafsu. Melihat kondisi kota, gak peduli sekuat apapun tembok pertahanan dari kota, di pihak Balto ada Ael. Ael pasti bisa dengan mudah menghancurkan tembok pertahanan. Bahkan bagi Kumoko, kekuatan Ael udah lebih dari cukup untuk membasmi kota. Kumoko ngerasa kasihan sama pemberontak karena yang mereka lakuin tuh sia-sia dan mereka tuh hanya akan menjadi korban pembantaian. Singkatnya, perang pun dimulai. Kumoko di sini hanya jadi pengamat dan mengamati jalannya peperangan. Kumoko di sini kaget ketika melihat Kyoya yang berhasil menghancurkan tembok pertahanan kota sendirian. Ledakan-ledakan dari senjata Kyoya ternyata berhasil melubangi dan menghancurkan tembok pertahanan. Kumoko tuh kaget karena menurut Kumoko harusnya Kyoya tuh gak sekuat itu dikarenakan skill Rod miliknya tuh telah disegel sama Sophia. Tapi ternyata Kyoya masih sangat kuat walaupun tanpa skill Rod. Beda dengan Kumoko yang kagum, Sophia tuh di sini malah kesal sama Kyoya karena Kyoya tuh lambat dalam menyerang pertahanan musuh. Sophia di sini seolah kesal karena harusnya sebagai saingannya, Kyoya tuh harusnya bisa menyerang lebih kuat dan lebih cepat lagi. Tapi ternyata di sini Kyoya tuh sangat lambat. Para pemberontak di sini mulai panik karena musuh mulai menekan. Kumoko juga di sini dapat info kalau para pemberontak tuh bakal menggunakan gerbang teleportasi. Mendengar gerbang teleportasi, Kumoko curiga kalau para pemberontak tuh telah bersekongkol dengan para elf. Kumoko punya firasat kalau Potimas tuh bakal ikut dalam peperangan. Kalau itu terjadi, maka pasukan Balto bisa dipastiin bakal terdesak. Potimas sangat sulit dikalahkan. Kumoko di sini berniat melindungi pasukan dari tangan Potimas. Kumoko di sini ngasih tahu Sophia tentang kemungkinan kalau Potimas tuh terlibat. Mereka pun diskusi tentang apa yang harus mereka lakuin. Di sini Kumoko tuh udah membuat keputusan. Boneka laba-laba saat ini, mereka tuh langsung memegangi Sophia. Sophia di sini terus meronta, tapi dia tuh nggak bisa lepas. Kumoko pun mulai bergerak dan dia menggunakan alat gerbang teleportasi yang dimiliki oleh para pemberontak. Ketika Kumoko memakai gerbang itu, tiba-tiba dia tuh dipindahkan ke suatu ruangan. Kumoko melihat Potimas tuh lagi duduk di ruangan itu lagi pegang HP. Potimas terkejut dengan kedatangan Kumoko. Oke, saat ini adalah sudut pandang dari Kyoya. Ketika bangun dari pingsannya, Kyoya tuh hidup enak di kastil iblis. Tapi karena terlalu hidup enak, Kyoya tuh malah berpikir kalau dia harus ngelakuin sesuatu supaya dia tuh jadi berguna. Kyoya pun meminta Ariel untuk ngasih kerjaan ke dia. Dan Kyoya pun akhirnya jadi tentara pasukan iblis. Kyoya berlatih jadi tentara yang baik. Dan Kyoya juga belajar bahasa iblis. Dan saat ini, Kyoya tuh ikut tentara untuk menghentikan pemberontakan. Perang pun dimulai. Kyoya melihat teman-teman tentaranya mulai berjatuhan satu demi satu. Kyoya pun membuat senjata dan dia memproduksi banyak senjata. Kyoya mulai melempari senjata itu. Ledakan besar pun terjadi dan itu menghancurkan tembok pertahanan milik musuh. Walaupun gitu, musuh juga masih terus balik menyerang. Kyoya di sini melihat rekan-rekannya mulai berjatuhan. Mental Kyoya kali ini udah sangat kuat. Di medan perang dia tuh harus siap kehilangan. Kyoya saat ini gak ngerasain kesedihan kehilangan rekannya yang mati di medan perang. Para pemberontak tuh masih terus menyerang pakai sihir. Kyoya tuh terus-menerus lemparin pedangnya dan membuat banyak ledakan.
Kyoya di sini terus menyerang sampai akhirnya sekumpulan penyihir yang pakai tudung atau bisa dibilang penyihir yang ahli, mereka tuh satu demi satu berjatuhan akibat serangan dari Kyoya. Kyoya melihat orang-orang bertudung itu ternyata pakai topeng, tapi Kyoya melihat sekilas kalau telinga orang-orang bertudung itu mirip seperti elf. Kyoya curiga kalau mereka adalah para elf. Kyoya di sini heran kenapa para pemberontak malah bekerja sama dengan para elf. Kyoya tuh di sini gak mau banyak berpikir. Yang dipikirkan Kyoya saat ini tuh cuma menyelesaikan misi dan mengalahkan para musuh. Gak lama, ada gadis kecil elf yang memanggil Kyoya pakai nama di Jepang. Gadis elf itu memperkenalkan dirinya, dan tentunya itu adalah guru Kyoya yang bernama Okazaki atau sering dipanggil dengan Oka-chan. Oka-chan tuh nanya kenapa Kyoya melakukan pembantaian. Bukannya jawab, Kyoya tuh di sini malah balik nanya kenapa Oka-chan tuh membantu para pemberontak. Kyoya yang udah mengetahui kebenaran dunia dari skill tabu, tentunya dia tuh bakal memihak pada Ariel. Bagi Kyoya, Ariel tuh udah ngelakuin hal yang tepat bagi dunia. Kyoya tuh bakal selalu mendukung Ariel dan menghancurkan segala penghalangnya. Oka-chan bilang kalau para elf tuh melindungi para reinkarnator. Jadi dia tuh mau menyelamatkan semua para reinkarnator, termasuk dari cengkraman para iblis. Oka-chan di sini mengulurkan tangannya. Sayangnya Kyoya tuh nggak mau. Di sini Kyoya bilang, kenapa Oka-chan tuh membunuh orang-orang? Oka-chan bilang kalau dia tuh membunuh demi menyelamatkan murid-muridnya. Kyoya di sini hanya tersenyum. Oka-chan tuh menganggap kalau tindakan Kyoya membunuh orang adalah hal yang salah. Tapi di sisi lain, Oka-chan juga berlumuran darah karena dia tuh terus membunuh. Gak lama Kyoya pun terlempar. Kyoya tuh diserang sama seseorang. Tangan Kyoya patah dan dia tuh kesakitan. Kyoya melihat kalau serangan berikutnya tuh mengarah kepadanya. Tapi Kyoya memblokir pakai senjata di tangan kirinya. Gak lama, Oka-chan dibawa sama orang-orang bertudung. Dan saat ini, Kyoya tuh berhadapan dengan orang-orang yang pakai tudung. Kyoya saat ini terdesak, tapi tiba-tiba orang-orang bertudung, mereka tuh terhempas oleh sebuah serangan. Ternyata muncullah boneka laba-laba dan Sophia. Sophia di sini kesal karena dia tuh diikat pakai benang. Dan sekarang akhirnya dia tuh bisa terbebas pakai kekuatannya. Sophia di sini terlihat sangat marah. Sophia kecewa karena Kyoya kelelahan menghadapi musuh yang sekarang. Kyoya saat ini melihat ke arah boneka laba-laba yang ternyata dengan brutal membantai orang-orang bertudung. Dan terdengar juga banyak ledakan. Sophia ngasih tahu kalau orang-orang bertudung itu adalah mesin milik para elf. Kyoya kaget karena ternyata di dunia ini ada peralatan mesin yang sangat canggih. Ketika melihatnya lebih jelas, ternyata yang mereka bunuh tuh gak sepenuhnya adalah mesin, melainkan elf yang digabungin sama mesin. Bisa dibilang kalau mereka adalah cyborg. Melihat fakta itu, Kyoya gak nyangka kalau Oka-chan tuh memihak kepada orang-orang bajingan yang melakukan hal keji. Di sisi lain, ketika Kumoko teleport ke tempat Potimas, ternyata dia tuh langsung meninju Potimas yang belum siap. Orang-orang bertudung mendekati Potimas, dan mereka tuh terlihat panik ketika Potimas dipukul. Kumoko menargetkan orang-orang bertudung memakai Warp Evil Eye miliknya. Tubuh mereka tuh langsung terpelintir dan melengkung, sampai akhirnya mereka tuh dihancurkan. Potimas pun langsung memasang penghalang anti teknik. Tiba-tiba pandangan Kumoko tuh jadi gelap. Ketika dia melihat lagi, tiba-tiba para cyborg tuh mengarahkan rentetan peluru ke arah Kumoko. Kumoko dengan sangat cepat, dia tuh pakai sihir peningkatan untuk melompat ke atas, dan dia juga pakai benang untuk gelantungan di atas. Para cyborg tuh masih terus menyerang Kumoko. Kumoko di sini pakai benangnya untuk menghentikan Potimas yang mau pakai senjata, tapi Potimas langsung pakai bawahannya untuk melindungi dirinya. Kumoko tuh mau kabur dari ruangan, dan dia tuh menendang tembok pas lagi berjalan di tembok. Sayangnya terjadilah hal yang konyol. Kaki Kumoko malah nyangkut dan dia tuh gak bisa lepas dari tembok. Saat itu Kumoko tuh mulai ditembaki dari bawah. Kumoko pun pakai sihir spasial dan dia tuh ngeluarin batu raksasa. Batu raksasa yang ada di udara tentunya langsung jatuh menghantam musuh, dan itu menghancurkan segalanya termasuk tubuh Kumoko. Oh ya, sebenarnya Kumoko ini bisa menjatuhkan meteor pakai sihir spasial miliknya. Sayangnya Kumoko tuh bukanlah orang yang kejam untuk menghancurkan segalanya. Kalau Kumoko ngelakuin itu, dia tuh bakal menghancurkan planet ini.
Makanya saat ini Kumoko tuh cuma nyari batu raksasa dan menghantamkan batu itu ke musuh. Di sisi lain, saat ini Potimas tuh terlihat sangat kesal. Dia mengingat kejadian perang pemberontakan iblis melawan pasukan dari Balto. Di perang itu, dia tuh telah kehilangan banyak pasukan cyborg miliknya. Ditambah lagi, gerbang teleportasi yang dia pakai untuk membantu para pemberontak ternyata malah dipakai sama musuh. Dan musuh itu malah melakukan serangan dadakan kepada Potimas. Saat itu, pasukan Potimas pun harus mundur. Bahkan Potimas tuh nggak sempat nyelamatin Okachan dan beberapa bawahannya. Tapi untungnya ada Agner yang membantu Okachan dan yang lainnya untuk keluar dari wilayah para iblis. Walaupun banyak kerugian, tapi Potimas tuh saat ini tertawa sangat puas. Alasannya karena Potimas tuh telah berhasil membunuh Shiro. Potimas yakin kalau Shiro tuh saat ini udah mati. Potimas sudah melihat mayat Shiro dengan jelas. Dengan kematian Shiro, Potimas gak masalah dengan banyaknya kerugian. Potimas saat ini tertawa puas karena berhasil membunuh Shiro. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.